Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas pemrograman web. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Azhar Atifah Zaki dengan NIM 1009, kemudian Karin Oktarani Effendi dengan NIM 2019, lalu saya sendiri Niki Renada dengan NIM 2001. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan jalannya program, yang mana bagian register akan dijelaskan oleh Karin. Pada Karin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk halaman pertama yang akan dilihat oleh user yaitu halaman register. Di sini user bakal diminta buat masukin email, username, password, dan confirm password. Email misalnya bisa kita kasih nana@gmail.com. Lalu username-nya nana12. Lalu passwordnya nana123. Lalu confirm password nana123. Lalu pencet button create. Lalu akan diarahkan ke halaman login. Di sini user diminta untuk memasukkan kembali username atau email dan password yang telah dimasukkan. Nah, data register tadi yang didaftarkan oleh user tadi akan masuk ke dalam localhost, ke dalam database aplikasi website kami. Di sini bisa dilihat email dari Nana tadi, nana@gmail.com, Nana12 sebagai username-nya. Kembali ke halaman login. Lalu kita masukkan kembali username-nya yaitu Nana12. Passwordnya Nana123. Pencet button login. Lalu akan diarahkan ke halaman homepage. Di sini kita bisa membuat form dengan menekan tombol tambah pada pojok atas kiri. Make your own form. Di sini ada dua kolom untuk title dan description. Title untuk judul formnya, description untuk deskripsi. Misalnya kita membuat form tugas keamanan informasi, buat saja title-nya tugas KI. Lalu deskripsinya terserah. Misalnya kumpulkan sebelum hari Jumat. Lalu pencet button add. Form tersebut akan otomatis muncul di berbagai list form yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini kita bisa pencet tugas KI tadi. Karena kita yang membuat form tadi akan muncul tulisan atau teks, kita tidak bisa submit pada form sendiri. Lalu kemudian di sini kita bisa lihat respondennya. Misalnya di form sebelumnya yang telah kami buat yaitu tugas Damin. Maaf, sebelum kita responden di sini kita juga bisa mengupload tugas untuk form tertentu. Di sini ada tulisan drag and drop files or browse. Jika dipencet akan diarahkan ke upload file yang ada di laptop user. Misalnya pilih salah satu filenya bebas, dan lalu ada deskripsi untuk tugas tersebut. Bebas mau diisikan apa. Misalnya nama pengguna user dengan NIM-nya, misalnya NIM-nya 1001. Misalnya Nana ini kelas A dengan NIM-nya 1001. Lalu pencet upload file. File tersebut akan otomatis masuk ke responden tugas yang sudah disubmit tadi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Karin. Selanjutnya itu button recent yang akan saya jelaskan sendiri, di mana di sini merupakan story atau history dari pengumpulan tugas yang telah dilakukan oleh user. Seperti di sini ada date, di mana dikumpulkan Juni tanggal 26 2023, file name-nya karena disimpan dengan JPEG, lalu statusnya itu sudah diupload. Selanjutnya itu bagian settings. Di bagian settings ini, user dapat mengubah password, di mana user nanti akan memasukkan password lama, yaitu Nana123, dan user juga dapat menginputkan dengan password baru sesuai yang diinginkan, misalkan Nana32. Klik save, maka data yang baru tadi akan disimpan. Selanjutnya, My Account. Di dalam My Account ini, user juga dapat mengedit atau mengupdate dari akun miliknya. Misalnya di sini ada Nana 12, kita ubah username-nya menjadi Nana saja. Lalu mobile number-nya kita bikin 089333. Emailnya tetap. Untuk avatar ini merupakan gambar profil. Misal kita pilih profilnya, just file, kemudian save. Maka akan muncul avatar atau gambar profil, kemudian username-nya juga berubah menjadi Nana, dan juga memiliki mobile number. Selanjutnya itu logout. User akan keluar dari aplikasi web. Oke, baiklah sekian dari saya. Selanjutnya itu penjelasan backend yang akan dijelaskan oleh Azhara Tifazaki. Kepada Zara dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian backend dari tugas besar kami. Kami menggunakan format EJS untuk membuat aplikasi ini, di mana dengan format EJS ini adalah mesin template yang memungkinkan untuk menyisipkan JavaScript dalam markup HTML. Sini juga terdapat CSS yang sudah kami buat untuk tampilan pada aplikasi kami. Sebelumnya ini adalah package JSON-nya untuk menginisialisasikan bagian-bagian awal termasuk pada database-nya. Dan ini adalah kami mohon maaf atas kesalahan sebelumnya. Ini adalah bagian dari backend kami. Di sini kami menggunakan format EJS dan juga sudah ada CSS untuk bagian tampilannya. Di sini juga ada file JavaScript untuk menginisialisasikan pada bagian-bagian yang tampil, yaitu get dan post juga pada tampilan aplikasi yang telah kami perlihatkan tadi. Baik, ini adalah inisialisasinya untuk mengimportnya agar jalan. Lalu ini adalah portnya dengan port 3000, yang mana telah dibuka tadi dengan localhost 3000. Lalu ini adalah untuk buat folder penampung file jika tidak ada. Ini adalah untuk bagian penyimpanan pada upload file, upload tugas pada bagian file aplikasi tadi. Di sini juga menggunakan create motor upload configuration, lalu untuk middleware dengan parsing request body-nya. Lalu ini adalah untuk template engine-nya dengan add set view engine, lalu dengan AJS-nya untuk menghubungkan antara AJS dengan bagian ini. Lalu ini adalah untuk mengkoneksikan database-nya dengan nama database webfix, sehingga database dengan aplikasi tadi sudah terhubung. Lalu untuk registernya kami menggunakan get
dengan mengambil responnya get. Lalu selanjutnya ini agar masuk ke dalam halaman login dan logout dengan fungsi get juga. Ini adalah indeks page-nya untuk dengan title home tadi. Ini bagian home-nya. Lalu ini adalah untuk akunnya, untuk halaman my akun tadi. Di sini untuk memeriksakan apakah user sudah login dan aktif. Dari sini nantinya bagian dari login tadi akan masuk ke dalam, dari register tadi akan masuk datanya ke dalam my akun. Dan jika user tidak aktif, maka arahkan kembali ke halaman login. Di sini menggunakan perulangan if dan else. Lalu ini untuk bagian form page-nya, untuk membuat formnya. Di sini untuk memanggil usernya dari bagian database user, kolom user. Di sini untuk mengkoneksikan database-nya. Lalu ini untuk resennya. Ini menggunakan get untuk memanggil pada bagian yang telah diuploadkan. Jadi file data yang sudah diuploadkan akan masuk ke bagian resend. Ini get user information untuk masuk ke bagian data resend tadi untuk username-nya agar terdata di bagian resend. Lalu ini untuk submission-nya dengan mengambil dari bagian database juga. Ini dengan database user. Lalu selanjutnya ini untuk setting page untuk mengubah password tadi. Lalu ini untuk bagian make form page-nya untuk membuat formnya tadi dengan bagian tombol plus. Di sini menggunakan get juga, fungsi get. Lalu ini adalah perulangan jika untuk menandakan kalau user tidak bisa mengsubmit atau mengupload dokumen pada form yang mereka buat sendiri dengan perulangan if, dengan fungsi if. Maaf. Lalu ini untuk mencek apakah usernya telah mensubmit formnya dengan mengambil data juga dari database-nya, yaitu pada kolom tabel user, kolom ID dan user ID-nya. Dan pada tabel form juga. Selanjutnya ini adalah untuk responnya. Lalu ini untuk mengambil data dari database juga dengan memilih pada data tabel user. Ini jika untuk mengeluarkan atau respon errornya. Ini juga mengambil dari database-nya, bagian user. Lalu ini adalah untuk mendownload file pada detail pengumuman. Dan ini adalah fungsi post-nya. Untuk login menggunakan post, lalu mengambil data dari database dengan tabel user, di mana kolom user, lalu email user, diambil dari database untuk tampil agar setelah memasukkannya ke aplikasi, user dapat masuk. Setelah memasukkan pada halaman login, user dapat masuk ke aplikasi jika sesuai dengan data yang ada di database. Ini adalah untuk tokennya dengan menggunakan JWT, fungsi JWT, lalu token. Dan ini untuk registernya, untuk memasukkan data dari
aplikasi ke database dengan menggunakan fungsi post. Dan jika passwordnya tidak benar, dengan konfirmasi password, maka akan keluar konfirmasi password tidak cocok. Dan jika benar, maka dan jika sudah terdaftar, maka akan keluar username atau email sudah terdaftar. Lalu ini bagian edit profilnya dengan dengan mengirimkan dari user yang mengirimkan data edit profil dan masuk ke database-nya. Jadi menggunakan fungsi edit post. Ini untuk memasukkan data ke MySQL database-nya. Ini untuk ganti passwordnya tadi, juga mengambil data dari aplikasi untuk masuk ke database. Ini adalah codingannya. Ini untuk memasukkan formnya tadi. Jadi akan masuk ke dalam tabel form submission yang ada pada database. Lalu ini handle file upload dan insert data ke MySQL. Ini untuk console log-nya dengan username onboard. Lalu ini untuk EJS-nya. Di sini sudah dijelaskan. Di sini ada format dengan format EJS dengan HTML dan JavaScript yang terhubung. Ini untuk bagian akunnya. Lalu ini untuk detail respondennya, itu menampilkan pada responnya siapa-siapa saja yang sudah merespon file form yang telah dibuat, form tugas yang telah dibuat. Lalu ini adalah bagian untuk membuat formnya. Ini untuk indeksnya atau homepage-nya dengan tulisan tadi ada tampil link is the only thing to meet yang tampil tadi pada tampilan awalnya. Lalu ini adalah bagian loginnya. Ini pada bagian ini terlihat untuk menghubungkan antara register dengan login. Jadi di sini jika belum login, belum register, maka akan ada tombol register yang akan terhubung ke halaman register seperti yang telah ditampilkan tadi di awal. Lalu ini untuk make formnya, bagian untuk membuat formnya dengan keterangan-keterangan judul dan tombol yang telah dijelaskan tadi. Lalu ini untuk reason-nya, sama seperti sebelumnya dengan untuk memasukkan image-nya, lalu memasukkan name dan email-nya juga. Lalu ini untuk register dengan inputan email, username dengan tag text, lalu password, confirm password. Dan ini juga terhubung dengan login jika menekan tombol login tadi. Lalu ini untuk bagian respondennya. Di sini juga dijelaskan untuk bagian tampilan dari responden yang telah merespon form. Lalu ini untuk setting untuk mengganti password tadi. Dengan action ganti password. Ini untuk tulisannya dengan H3, tulisan change password-nya. Lalu yang terakhir adalah untuk submission-nya. Itu untuk mengupload file pada upload filenya. Ini di sini untuk tulisan drag and drop files or browse yang telah ditampilkan tadi. Lalu pada bagian ini, submission ini memungkinkan untuk JPG, PNG, PDF, Word, dan PPT. Dengan ini adalah kalimat penjelasnya. Dan ini untuk button submit-nya jika telah submit. Jika ingin mensubmit pada upload file. Dan ini akan terhubung nantinya ke halaman recent. Selanjutnya ini untuk bagian CSS-nya dengan tampilan aturan untuk menampilkan seperti tampilan tadi yang telah kami tampilkan di awal tadi. Pada bagian CSS mungkin mirip-mirip ya. Karena ini hanya untuk style dari
HTML yang telah kami buat. Lalu ini untuk image-image yang perlu tadi, ini termasuk kepada avatar-avatar yang dimasukkan oleh user lalu masuk ke dalam aplikasi. Saya mohon maaf, maksudnya masuk ke codingan kami ini. Ini untuk upload. Ini avatar yang diupload tadi juga masuk ke dalam folder upload. Termasuk nantinya pada bagian filenya nanti akan masuk ke bagian upload ini juga. Tapi tadi karena kami belum mencoba untuk mengupload dokumen, maka tidak masuk dokumen di sini. Hanya gambar saja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahra. Eh, Berakhirnya penjelasan dari Zahra tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.